Saya selalu percaya sejak 2016 waktu itu, karena kalau di Kabupaten Trenggalek sendiri itu kan daerah Mataraman ya, di mana kita dekat dengan sejarahnya, historinya Nyi Roro Kidul gitu. Dan kalau berbicara mungkin temannya Mbah Sarinten, seorang sinden juga yang hidup dan tinggal di Pendopo, itu memang saya tidak tahu apakah kalau memang di Trenggalek sendiri itu biasanya suka ngikut. Nah, saya pernah memang ada kejadian, saya ke Jakarta dan memang suka ngikut karena tidak suka ada barang yang mungkin mengganggu dia. Jadi lebih atraktif untuk mengajak bicara, itu memang terasa energinya. Dan melalui film ini saya dan suami saya merasa sangat bersyukur film ini menjadi media bagi seluruh masyarakat Indonesia, bahwa kita sebagai manusia yang diberi hidup oleh Allah, paling tidak kita menjaga dan menghormati tidak hanya manusia ya, tapi energi dan makhluk-makhluk yang mungkin tidak bisa kita lihat dari mata, tidak bisa kita dengar dari telinga, tapi kita bisa merasakannya dari hati, dan memang mereka ada. Yes, Selamat menikmati. Kami ada pelatihan untuk tari ya, untuk tari untuk adegan Turunggo Yakso, dan kebetulan Barara karakter aslinya juga sampai sekarang adalah penari di sana gitu. Jadi pendekatannya sejauh itu seperti itu. Dan juga pas kita sampai di Trenggalek, kita juga kembali dikasih workshop, tapi dengan penari-penari langsung di sana di Pendopo yang itu ya kita belajar mencut gitu. Susah ternyata, nggak gampang. Terus gimana cara bawa si kudanya dan segala macam, cara taruhnya, gerakannya harus gagah seperti apa, terbuka hatinya seperti apa, kayak gitu sih kan. Jadi lebih ke situ. Dan juga kita karena sudah menari juga, kita juga terbiasa untuk mendengar lantunan-lantunan lagu dan segala macam. Dan juga kebetulan Sarah Fajira di sini sinden dia di sini. Dan dia itu effortnya luar biasa sekali, dari kita pertama kali ketemu sampai kita syuting gitu. Ganti baju aja dia masih nyinden gitu. Wow. Di tempat benar aku bilang, Sarah boleh nggak kasih aba-aba kalau kamu mau sinden gitu, biar aku siap gitu. Kaget ya. Iya, kaget gitu. Jadi dia nyoba kayak entah mungkin kalau misalkan salah cengkok bisa jadi salah genre gitu ya Sarah. Ya, jadinya memang karena harus spesifik Banyuwangian gitu kan. Yes. Sindennya. Jadi dia latih terus. Jadi kita syuting sebelum dia take, dia latih terus gitu. Aku yang dengerin cuma kayak oke. Ya. Benar katanya Ayas tadi. Aku bahkan pada saat lagi di green room gitu, terus lagi ganti baju, aku bener-bener dengerin terus-terusan itu sindennya gimana, terus aku nyanyiin gitu. Sorry, aku minta maaf banget ya Ayas, waktu itu aku nyanyi tiba-tiba tanpa aba-aba, maaf banget nih. Karena aku nggak mau sampai membawakan sinden Banyuwangi ini jadi fail, jadi gagal. Aku nggak mau, karena aku juga seniman, aku juga musisi. Aku nggak mau aku gagal dalam performanceku, seperti itu istilahnya. Kayak seumpamanya aku bawa laguku sendiri nih, contohnya kayak latih, aku nggak mau sampai latih itu salah, fals atau gimana, aku nggak mau. Jadi aku latih terus-terusan. Sama halnya seperti sinden Banyuwangi ini, aku benar-benar dengerin dari awal aku dikasih sama Bu Cahwati, contohnya seperti ini. Bahkan dari perjalanan Jakarta ke Trenggalek pun itu aku dengerin, tiap mau tidur aku dengerin terus-terusan, aku dengerin sampai kita udah nyampe di hotel pun aku dengerin lagi, aku nyanyiin, aku bener-bener hafalin setiap nada, setiap penekanan, setiap bahasanya itu aku pelajarin banget. Bahkan sampai karena papaku juga seniman, kebetulan papaku datang ke sana kan, papa selalu bilang, itu kamu lagi nyanyi lagi sinden Banyuwangi ya? Loh kok papa tahu? Ya iyalah, papa kan musisi, maaf gitu. Terus pak, aku juga baru tahu ternyata dari bapakku kalau sinden Banyuwangi ini juga ada sedikit sentuhan Mandarinnya, hampir mirip-mirip gitu. Dan kalau saat aku latihan, aku nyanyi, kalau seumpamanya aku miring sedikit, loh kok jadi ngeblus gitu.
loh kok ini nadanya jadi ngeblues. Terus aku nyanyiin lagi, loh kok malah jadi Mandarin, jadi gitu. Terus aku nyanyiin lagi cengkoknya kok jadi R&B, jadi gitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan setiap notasinya itu diperhatiin benar-benar. Jadi nggak bisa kayak ngasal gitu, nggak bisa. Nah, ini sebuah seni juga ya, sebuah yang seni, sangat-sangat luar biasa dan dilestarikan. Dan ini adalah pengalaman pertama aku yang luar biasa, yang nggak akan bisa aku lupain sih. Aku bangga banget. Mungkin sebetulnya saya kan nggak ada di lokasi syuting ya, mungkin Kang Dinan bisa nambahin, tapi secara garis besarnya pada waktu saya berbicara sama Dinan bahwa kita akan mengangkat sebuah kisah nyata, artinya saya mesti garis bawahi dulu seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Novita, bahwa bisa nggak kita menghormati sesuatu yang goib ini? Kalau kita tidak bisa, ya jangan. Karena menurut saya chaos itu terjadi karena itu. Nah, jadi dari sejak awal kita niatin, niat kita bukan buruk. Niat kita ingin menyampaikan sebuah, kalau dibilang tragedi, mau dibilang sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa, yang mungkin saya nggak tahu, mungkin dari ratusan juta mungkin nggak banyak yang mengalami seperti ini. Yang bayangkan dari sejak tahun 2010, sekarang 2024, 14 tahun, ya kan, jiwanya diisi roh dari Mbak Sarintan, dan kita menghormati Mbak Sarintan. Mas Pao pertama kali bertemu, sama seperti tadi saya pertama kali bertemu, saya kurang paham sebetulnya bahasa Jawa, tapi saya kan udah pernah bikin voice band apa, lebih kurang saya paham, tapi persisnya satu persatu kata kan saya nggak paham. Nah, jadi pertanyaannya ya kurang lebih pada waktu itu juga Mas Paul, pertanyaannya, kamu percaya saya, ya kan? Nah, kami percaya, kami yang melakukan produksi film ini percaya, kami menyadari realita dari kehadiran sosok yang tidak realis ini, sosok goib ini, sehingga mungkin 12 hari syuting yang kita pakai itu betul-betul memang kita juga tidak mau terlalu berpanjang-panjang. Kita tidak mau dalam kondisi yang cukup mencekam. Jadi menurut saya ini preskon saya paling mencekam. Ya, ini menurut saya kesan saya waktu saya ngerjain posnya dari semenjak editing put, antara getir gitu ya melihatnya dan segala macam, dan ya semua proses itu membuat kita menyadari bahwa ya Allah, semoga hal ini tidak terjadi di keluarga kita, tidak terjadi juga kepada keluarga siapapun di luar sana. Jadi ya 12 hari yang mencekam itu mungkin ya terjadi karena memang kita persiapannya cukup panjang, dan waktu itu juga Mas Paul harus segera berangkat ya ke Jerman karena operasinya udah cukup tertunda. Dan ya itu seperti Mas Paul bilang, ini sih Pak, tolong sampaikan ke teman-teman pers tadi bahwa ini karya yang luar biasa, bahwa beliau udah terlibat di banyak sekali produksi film, apakah sebagai sutradara maupun sebagai DOP yang kita udah kenal beliau dari sejak lama, ya kan, sejak Perempuan Sorban, sejak banyak lah, kalau nggak salah David Merit gitu. Tapi yang betul-betul dia bilang, saya rasakan ini adalah pengalaman yang sangat berbeda katanya. Kesurupan masalah, soalnya saya yang disalahin itu pasti, karena pernah menjawabnya kan saya di lapangan. Tapi ini semua sebenarnya berkat Pak Bupati sama Ibu Bupati. Jadi jauh-jauh hari, memang proses ini kan 3 tahun ya saya melewatin persiapannya. Waktu itu hal yang pertama kali kita lakukan adalah sowan ke tuan rumah, dan waktu itu saya selalu percaya
apapun yang buruk akan selesai dengan hal yang baik. Jadi saya waktu itu hanya memastikan gimana caranya tukang bakso laku di samping tempat waktu kandang ya. Terus tukang durian bisa saya panggil, terus kru akhirnya bagi-bagi durian. Jadi kita enjoy aja selama syuting, karena yang bisa saya pastikan saat itu ada banyak nilai-nilai kebaikan yang tersebar di Trenggalek. Jadi ya akhirnya kita bisa pulang dengan selamat dengan waktu yang cuma 12 hari. Kalau untuk film itu sendiri Mas, memang dari awal saya ketemu Mas Hilmi, saya ditanya, bersedia nggak Mbak ketika ini dijadikan sebuah karya? Yang ada di pikiran saya, sebenarnya yang di highlight Mas Hilmi untuk dijadikan karya itu kan bukan Mbak Ayunya kan, bukan si Ayu kan. Sebenarnya yang akan diceritakan kan lebih ke si Sarintan. Makanya yang saya utarakan, saya hanya ingin monggo Mas Hilmi bisa izin dulu pada beliau bersedia atau tidak, karena saya tidak mau hal-hal buruk terjadi lagi ke kehidupan saya. Nah, untuk hasilnya ternyata kan waktu itu juga bertemu dengan bapak saya sebagai mediatornya, dan ya memang beliau bersedia ya Mas, beliau bersedia, dengan juga ada beberapa yang beliau syarat-syaratkan seperti itu. Jadi ya alhamdulillah film ini terrealisasi sampai detik ini, hari ini premier dan akan disaksikan oleh banyak orang. Di sisi lain juga sekarang saya merasakan itu dengan adanya film ini, bahwa ternyata film ini tuh tidak hanya menceritakan saja tentang kisahnya si Sarintan, tetapi juga itu membawakan hal-hal lain yang positif gitu untuk kota Trenggalek sendiri, yang daerah yang mungkin itu tidak banyak orang kenal, pada akhirnya melalui media film ini banyak dikenal orang. Jadi ya saya ambil sisi-sisi positifnya saja Mas. Ceritanya itu memang murni menyeramkan itu. Dan sebagai penulis skenario, saya memang langsung mendapat banyak sekali aset-aset baik untuk dimasukkan ke dalam skenario. Memang sebagai penulis mungkin ada rasa buat kita giniin kali ya, kita gituin kali ya. Tapi sempat diskusi sama Mas Hilmi, misalnya, Mas, kita bikin dia kayak gini ya. Mas Hilmi pasti jawab, oh silakan, tapi kamu yang izin ya Mas Sarintan. Saya nggak jadi. Oke, kita ke cerita yang asli aja, kayak gitu. Dan untuk tantangan terbesarnya sebenarnya logikanya ya Mas, ini timelinenya kan pasti di atas, di berhari-hari bahkan mungkin bertahun-tahun, dan gimana caranya cuma memasukkan itu ke dalam 120 halaman atau 120 menit, itu sih tantangan terbesarnya. Dan untungnya karena kita cuma menggunakan maksimal 120 menit, semua plot perjalanan hidupnya Mbak Ayu itu cukup memuaskan untuk diceritakan, gitu sih Mas. Menyampaikan terima kasih ke Pak Sarintan atas perkenannya. Sinden Gaib hari ini kita akan memulai perjalanannya menemui penonton. Dan mungkin kalau nggak salah novelnya malah judulnya juga Sarintan kalau nggak salah. Sinden Gaib itu. Oke, silakan Sarah Fajira, silakan teman-teman media boleh diabadikan. Ayo Sarah. Sambil nari. Ya sekian dan terima kasih. Belum. Silakan. Sorop wangi tenana suara hati son rakaruan gembiang suma piaramya sonora bisa lali marang si